Eh, Baik, kita bertemu kembali pada pemrograman web dan perangkat bergerak pada pertemuan yang kedua. Pada pelajaran ini, kita masih tetap mempelajari bagaimana menerapkan format teks pada halaman web. Ya, di sini kita mampu membuat kode HTML untuk menampilkan teks dalam format tertentu pada halaman web. Pada mata pelajaran ini, kita akan mempelajari tentang struktur dasar HTML. Di mana pada pertemuan yang pertama juga, Bapak sudah menerangkan bentuk struktur dasar dari HTML. Struktur dasar HTML ini biasanya selalu ada dalam setiap file HTML. Dan penulisan struktur dasar HTML dasar juga harus berurutan atau mengikuti standar struktur HTML yang ada. Struktur dasar HTML terdiri dari beberapa tag HTML. Setiap tag biasanya memiliki tag pembuka dan penutup. Tetapi ada juga yang tidak memiliki tag penutup. Contohnya, tag yang memiliki tag pembuka dan penutup adalah seperti title dengan tag title dan ditutup dengan slash tag title. Perbedaan tag pembuka dan tag penutup yaitu terdapat tanda slash. Sedangkan contoh tag yang tidak memiliki tag penutup seperti tag img. Img itu image yang ditulis dengan img src sama dengan gambar titik jpg. Nah, yang pertama, struktur dokumen HTML. Struktur dokumen HTML ini juga di pertemuan yang pertama sudah Bapak munculkan, yaitu dimulai dari HTML, diakhiri dengan slash HTML, head diakhiri dengan slash head, title diakhiri dengan slash title, body diakhiri dengan slash body. Yang kedua, contoh penggunaan struktur HTML. Berikut merupakan contoh penggunaan struktur HTML. Ya, tuliskan teks selamat datang di halaman web menggunakan Notepad. Karena Notepad itu adalah aplikasi yang kita gunakan untuk editor mengetikkan HTML. Simpan menggunakan ekstensi .html, misalnya latihan 1 .html. Baru ketika Anda sudah membuat, nah kita buka latihan 1 .html itu menggunakan web browser, ya, atau peramban seperti Mozilla, Google Chrome, dan lain-lain. Perhatikan tampilan berikut. Ya, ini adalah pengetikan di HTML. Misalnya kita mau menampilkan ke halaman web, selamat datang di halaman web. Nah, ada di situ body color, ya, body big color artinya warna latar belakang dari halaman itu adalah warna pink. Nah, ini adalah tampilannya ketika dijalankan programnya. Selamat datang di halaman web. Selanjutnya, penggunaan tag-tag utama pada HTML. Nah, di sini ada pembuatan heading text, ya. Pembuatan heading text. Ada 6 tingkatan heading yang digunakan untuk menentukan besarnya header yang ditulis pada editor, yaitu H1, H2, H3, dan sampai H6. Berikut bentuk umum tag heading. Jadi penulisan tag heading ini ya seperti ini. Tag heading diikuti pilihan, ya, pilihan nilai 1 sampai 6, ya. Baru buat isi teksnya, baru diakhiri dengan slash heading. Contoh penggunaan tag heading, ya. Ini ada contoh yang kedua menggunakan tag heading. Perhatikan, semakin kecil headingnya, maka semakin besar headernya yang muncul. Maka semakin kecil headernya atau H6, maka dia semakin kecil yang tampil di dalam layar. Ini adalah penulisan tag heading. Selanjutnya, penggunaan tag-tag utama pada HTML. Nah, ada beberapa penggunaan tag-tag utama pada
HTML. Yang pertama adalah pembuatan paragraf dan baris baru. Tag paragraf digunakan untuk membuat teks dalam satu satuan paragraf. Tag paragraf selalu diawali dengan tag P dan diakhiri dengan slash P. Ya, di sini huruf besar ya, sebenarnya tanpa huruf besar pun bisa ya. Pembuatan paragraf juga diikuti dengan tag BR dan diakhiri dengan slash BR. Untuk pembuatan baris baru itu adalah menggunakan tag BR ya. Nah, yang berikut contohnya ya. Di sini penulisan dari halo ini selamat datang di halaman web. Halo, ini halaman webku. Itu kan pakai heading 1. Nah, ada P. P itu saya sudah suka belajar web. Itu satu paragraf. Nah, dibuat BR, ini programku, maka dia turun satu baris baru ke bawah. Ya. Yang ketiga, bagian dari tag-tag utama pada HTML ini ya. Yang kedua adalah penggunaan style. Style digunakan untuk memperindah tampilan teks di halaman web. Jenis style sebagai berikut ya. Jenis stylenya itu yang pertama adalah ada cetak tebal menggunakan tag B. Yang kedua cetak miring menggunakan tag I. Sedangkan cetak bergaris bawah menggunakan tag U. Nanti juga diakhiri dengan slash B, slash I, slash U ya. Nah, berikut contohnya ada di situ tag P, I, tag I. Saya suka belajar web, slash tag I, baru slash P. Nah, hasilnya seperti ini. Halo, ini halaman hukum. Maka dia ke bergaris bawah ya. Bergaris bawah yang tag U, yang pertama ya, yang di headernya itu. Baru yang kedua, saya suka belajar itu menjadi hurufnya itu miring karena menggunakan tag I. Selanjutnya dalam penggunaan tag-tag utama pada HTML ini ada yang tiga, penggunaan font color ya. Penggunaan font color di sini tampilan teks pada tampilan dapat berubah warna ya, dapat berubah warnanya sesuai dengan selera pembuat program. Tag yang digunakan untuk membuat warna tersebut adalah font color, baru pilih warnanya, baru ditutup lagi dengan slash font. Berikut contohnya ya, menggunakan font color di paragraf P ya. Di situ tag font color sama dengan red, merah ya. Di situ juga ditambahkan I untuk italic atau garis miring atau huruf miring ya. Maka dan diakhiri dengan slash I dan slash font dan slash P. Ini hasilnya ya. Boleh diperhatikan dari program di atas, maka muncul tampilan seperti di bawah. Selanjutnya, penggunaan tag-tag utama pada HTML ini adalah penggunaan simbol ya. Ada penggunaan simbol yang dapat digunakan pada tag utama HTML ini adalah pada order list ya. Ini OL, dalam bentuk umumnya adalah OL dan diakhiri nanti juga dengan OL. Dan yang kedua ada unordered list atau UL, bentuk umumnya juga menggunakan UL dan OL. UL ya, slash UL. Nah, kalau under list itu biasanya untuk penomoran, sedangkan unordered list itu menggunakan simbol-simbol ya. Berikut contoh penggunaan under list dan order list ya. Dari contoh di sini ada yang menggunakan order list menggunakan tipe 1 dan order list ini menggunakan bagian tipe 1 Romawi. Jadi hasilnya seperti ini ya. Perhatikan di sini hasilnya, selamat datang di halaman web. Nah, di situ masukkan nama Anda menggunakan angka 1. Karena kenapa tadi?
dia menggunakan tipe dari startnya itu adalah angka 1. Sedangkan untuk nama menggunakan Romawi, karena kenapa? Dia membuat tipenya itu Romawi. Sedangkan yang kedua, masukkan nama Anda, itu menggunakan unordered list atau simbol, menggunakan tanda bulat. Dan tipenya itu untuk tanda bulat itu adalah circle, ya. Dan untuk petak nama alamat itu menggunakan square, ya. Itu merupakan bagian-bagian dari under list dan order list. Selanjutnya, untuk pertemuan yang kedua ini, anak didik kami boleh mengerjakan latihan pertemuan kedua, ya. Nanti bisa dikerjakan di buku latihan, maka sekaligus juga dikirimkan melalui aplikasi jawabannya saja, karena Bapak sudah menyediakan di situ nomor sesuai dengan urutannya. Sekian dan terima kasih. Demikian pertemuan kita di pertemuan yang kedua. Salam sehat, sampai bertemu di pertemuan berikutnya.